Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama F Channel Belajar untuk Berbagi. Kita melanjutkan pembahasan paket 1 tryout siaga TKA nomor 25 sampai 30. Sebelum kita mulai, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Kita lanjutkan nomor 25, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar bandul yang pertama, yang kedua bandulnya terdiri dari setengah lingkaran dan kerucut ya. Yang kedua juga bandulnya setengah lingkaran dan tabung. Nah, jari-jarinya ini jari-jari lingkarannya sama dengan yang pertama sama dengan tinggi kerucut. Jari yang kedua jari-jari lingkarannya sama dengan tinggi tabung. Kita ingat bahwa rumus yang diperlukan adalah volume bola ya, karena ini berbentuk bola, setengah bola, berarti 4 per 3 VR pangkat 3. Sedangkan yang kedua adalah volume kerucut, karena ini kerucut, sepertiga VR kuadrat T, sepertiga VR kuadrat T. Sedangkan yang ketiga di sini adalah tabung, volume tabung adalah VR kuadrat T. Kita lihat volumenya masing-masing. Di sini kedua bandul memiliki panjang jari-jari yang sama dengan tingginya atau R sama dengan T. Berat bandul 1 adalah 6 gram. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Kita cari volumenya dulu. Baik, kita cari volume dari yang pertama, yaitu setengah dari volume bola ditambah volume kerucut. Nah, ini rumusnya. Kita masukkan, ingat R dan tingginya sama, ya, jari-jari dan tingginya sama. Sehingga kita masukkan angka-angkanya. Kemudian ini kita sederhanakan dulu, seperempat, setengah dikali 4 per 3, jadi 2 per 3. Ini VR-nya kita bisa, oke. Ini R-nya, T-nya jadi karena tingginya sama dengan jari-jari, jadi ini kita ganti dengan jari-jari, kita kalikan menjadi R pangkat 3. Jadi R pangkat 3, VR pangkat 3. Ya. VR pangkat 3, di sini juga VR pangkat 3 sama. 2 per 3 ditambah 1 per 3 jadi 3 per 3 atau 1 VR pangkat 3. Jadi volume 1 adalah VR pangkat 3. Sedangkan volume 2 setengah dari bola ditambah volume tabung. Ya. Jadi sepertengah ini tetap sama, 2 per 3 VR pangkat 3. Ini juga VR tingginya adalah R, jadi VR pangkat 3 R ini sama. Nah, jadi di sini VR pangkat 3 ditambah 2 per 3, 2 per 3 ditambah 1, ya ini 1, jadinya samakan penyebut jadi 5 per 3. 5 per 3 itu asalnya dari 2 per 3 ditambah 1. Ya ini kan 1 VR pangkat 3 atau 3 per 3. 2 ditambah 3 adalah 5. Ya, 3 per, di sini menjadi 3 per 3 ya. Penyebutnya sudah sama, kita bisa jumlahkan pembilangnya jadi 5 per 3 VR pangkat 3. Kemudian perbandingannya adalah volume 1 volume 1 berbanding volume 2. Nah, kita coba. Ini VR pangkat 3 berbanding 5 per 3 VR pangkat 3. Ya. Ini kita balik, kita pembagian dengan pecahan, kita jadikan perkalian. Ya, dibalik, dikali 3, 5 VR pangkat 3. VR pangkat 3-nya bisa kita coret jadi 1 ya. Jadi 1, 1. Jadi yang tertinggal adalah 3 per 5.
Jadi 3/5. Jadi perbandingannya adalah 3/5 atau 3/5. Ya, jadi ini adalah pernyataan yang benar. Ya, jadi ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian berat bandul 2 adalah 10. Ya, kita coba beratnya. Tadi berat bandul 1 adalah 6. Ya, 6 gram. Kita dari perbandingan ini kita cari beratnya. Berat 1 banding berat 2, maaf ini berat ya, sama dengan 3/5 karena perbandingannya 3/5. Berat satunya adalah 6 banding berat 2, kemudian kita kalikan silang ya. 6 dikali 5 sama dengan 3 dikali berat 2. Tiganya kita pindahkan ke kiri jadi pembagi ya. Ini 6 dikali 5 adalah 30. 30 dibagi 3 adalah 10. Jadi berat 2-nya adalah 10. Nah, ternyata ini juga benar ya. Jadi berat 2-nya juga 10. Total berat bandul 1 dan 2 adalah 15. Nah, tadi berat bandul 1-nya adalah 6, berat bandul 2-nya adalah 10. Jumlahnya adalah 16. Berarti pernyataan 3 ini jelas pernyataan yang salah ya. Karena di sini dinyatakan 15. Jadi berat bandul 3 adalah salah. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan nomor 26. Nah, di sini ada bentuk kapsul. Kapsul terdiri dari belahan bola di sebelah kiri dan belahan bola di sebelah kanan. Kemudian tinggi tengahnya adalah berbentuk tabung ya, jelas berbentuk tabung. Jadi ada tabung, ada bola. Sedangkan tinggi tabungnya adalah 17, sedangkan diameter bolanya adalah 6 mm. Jadi jari-jarinya adalah 3. Yang ditanyakan di sini, pupuk tablet adalah salah satu inovasi baru pada kemasan pupuk untuk tanaman hias. Penggunaan lebih praktis dan ekonomis daripada pupuk biasa. Diketahui ukuran pupuk tablet seperti pada gambar, ya ini gambarnya. Berat maksimum pupuk yang dapat dimasukkan ke dalam setiap tablet adalah petunjuknya 1 cm kubik sama dengan 1 gram. 1 cm kubik sama dengan 1 gram. Kita hitung volumenya ya, volume dari kapsul ini ya. Kita tulis dulu ukuran-ukurannya, ini adalah 3, jadi jari-jarinya adalah 3. Kemudian kita cari volume kapsul sama dengan volume tabung ditambah volume bola ya. Volume tabung tadi sudah VRT, VR kuadrat T, volume bola adalah 4/3 VR pangkat 3. Kita masukkan angkanya. Ini sama ya, VR-nya bisa kita keluarkan. Jadi kita hitung saja. R-nya kuadrat. Kemudian kita hitung, V-nya biarkan saja dulu ya. Jadi 17 ditambah 4/3 dikali 3. Ini 4 ya, 4 tambah 17, 21. Ya. 21 kali 9. Nah, ininya baru kita masukkan 22/7 V-nya. V-nya 21 bisa dibagi 7 yaitu 3. Jadi kita hitung 22 dikali 9 dikali 3. 7-nya sudah habis ya. 21 dibagi 7 adalah 3. 22 dikali 9 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 594 mm kubik. Kemudian kita jadikan cm kubik, maka dibagi 1000. Jadinya adalah 594 dibagi 1000 adalah 0,594 cm kubik. Maka jawaban yang benar adalah 0,594 gram. Adalah yang B ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau bisa lebih cepat, ya bisa lebih cepat saja. Karena ini rumus-rumus ini fungsinya untuk memahami ya,
Bagi yang belum paham, bagi yang sudah paham ya bagus, bisa lebih cepat. Kita lanjutkan nomor 27. Setiap Jumat SD Mahardika mendapat Setiap hari Jumat SD Mahardika mendapat berat badan siswa. Nah, ini berarti berat badan siswanya didata ya. Berat badan dalam 26, 28 sampai 35. Sedangkan frekuensinya 1, 2. Frekuensi berarti banyaknya. Yang beratnya 26 ada 1 orang, yang 28 ada 2 orang, yang ada 29, yang beratnya 29 ada 7, yang beratnya 30 ada 5 dan seterusnya. Kemudian pernyataannya rata-rata berat badan siswa kelas 2 adalah 29,4 kg. Ya, kita lihat, kita hitung dulu bahwa rumus dari berat rata-rata adalah X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Berarti ini kita jadikan ini sebagai X, ini sebagai frekuensi, dan ini sebagai Fx. Fx adalah F dikali X. Berarti 26 dikali 1 adalah 26, 28 kali 2 adalah 56, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, Fx-nya kita jumlahkan di sini adalah 596. Sedangkan F-nya kita jumlahkan, frekuensinya adalah 20. Maka kita cari rata-ratanya adalah 596 dibagi 20 atau 29,8 kg. Ya, hasil hitungan kita 29,8 kg. Sedangkan di pernyataan ini rata-ratanya 29,4 kg. Maka pernyataan yang pertama adalah salah. Kemudian pernyataan yang kedua, siswa yang berat badannya lebih dari rata-rata adalah 10. Beratnya adalah 29,8 kg. Berarti yang beratnya lebih dari 29,8 ya. Karena di sini berat siswa yang berat badannya lebih dari rata-rata. Yang lebih dari rata-rata berarti yang beratnya 30, 31, 33, dan 35. Berapa jumlahnya? Ya kita lihat saja. Jumlahnya adalah 5 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1. Itu jumlahnya 10 siswa. Berarti pernyataan yang kedua adalah pernyataan yang benar. Kemudian sebagian besar berat badan dari siswa kelas 2 ada 29 kg. Nah, kita pahami bahwa arti dari sebagian besar adalah lebih dari 50%. Sebagian besar berarti lebih dari setengahnya atau lebih dari 50%. Nah, yaitu lebih dari 10. Sebagian besar berarti lebih dari setengah. Nah, berarti di sini lebih dari 10. Ya, kalau tidak ada yang fraksinya lebih dari 10. Karena jumlah siswanya ada 20, sedangkan yang kalau sebagian besar berarti lebih dari 10. Tidak ada yang frekuensinya lebih dari 10. Berarti tidak ada yang sebagian besar. Berarti pernyataan yang kedua juga salah. Sebagian besar berat badan dari siswa kelas 2 adalah 29. Karena 29 ini hanya 7 orang ya. Tidak lebih dari 10. Jadi kalau masih 7 orang itu belum sebagian besar. Pemahamannya sebagian besar tadi adalah lebih dari setengahnya, lebih dari 10. Jadi pernyataan yang ketiga salah. Selisih berat badan tertinggi dan terendah adalah 9 km. Berat badan tertinggi berapa? 35 ya. Karena berat badan tertinggi 35, berat badan terendah berapa? 26. Maka selisihnya adalah 35 dikurang 26, berarti 9 kg. Berarti selisihnya juga benar ya, kalau selisihnya benar. Ini adalah 9 kg. Berarti pernyataan yang kedua benar. Pernyataan yang benar adalah pernyataan yang kedua dan pernyataan yang keempat. Maaf. Kemudian nomor 28.
8. Perhatikan tabel berikut ya, jangan kita perhatikan tabel. Ini ada dua hasil panen kopi semester pertama dan semester kedua. Kemudian kita pahami jangkauan semester pertama. Jangkauan adalah yang tertinggi dan yang terendah ya. Yang tertinggi di sini adalah 70 dan yang terendah adalah 50. Berarti jangkauan semester 1 adalah 20. Sedangkan semester 2 jangkauannya di sini adalah 80 dikurang di sini sekitar 55. Berarti jangkauan semester 2-nya adalah 25. Rata-rata hasil panen kopi pada semester 2 mengalami peningkatan. Ya, kalau kita lihat peningkatan berarti ya memang lebih meningkat ya, karena lebih banyak di semester 2. Karena kita lihat di sini lebih variatif, sampai ada tertingginya 80, terendahnya adalah 55. Jadi ini benar ya, pernyataan yang benar. Kita tidak usah hitung, kalau dihitung wah tambah repot. Ini terendahnya aja kita buat kesimpulan sendiri ya. Jadi berdasarkan pengamatan kita ini di atas 50 semua, sedangkan ini ada 50 dan tertingginya cuma 70. Jelas yang lebih banyak adalah semester 2 ya, benar. Kemudian nilai jangkauan hasil panen kopi pada semester 1 lebih tinggi daripada semester 2. Jangkauan, nah ini salah ya. Semester 2 jangkauannya 25, lebih tinggi ini. Semester 1 cuma 20, berarti semester 2-nya ini salah. Pada semester 1 tidak ada hasil panen kopi yang mencapai 80 kuintal. Ini ya, semester 1. Ya, tidak ada yang mencapai 80. Yang tertinggi adalah 70. Berarti juga ini adalah pernyataan yang benar. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian nomor 29, perhatikan gambar diagram berikut ini. Produk-produk tersebut didistribusikan ke 3 supermarket. Nah, ini ada produk-produknya ya. Dengan pembagian seperti pada gambar berikut. Lihat. Produk supermarket pertama 43%, supermarket yang kedua 33%, maka supermarket yang ketiga berapa persen? Ya, satu lingkaran ini kan 100%, yang sudah ada 76%, berarti supermarket yang ketiga adalah 24% ya. Nah, sekarang kita hitung banyaknya produk Shopee yang didistribusikan ke supermarket yang ketiga. Kita jumlahkan seluruhnya, jadi 1.200 tambah 2.000 tambah 1.600 dan seterusnya. Jumlahnya adalah 10.800. Karena supermarket yang ketiga cuma 24%, berarti distribusi ke supermarket yang ketiga adalah 24% dikali 10.800 adalah 0,24. Ini kan 24% ini 24 per 100 ya. 0,24 dikali 10.800. Hasilnya adalah 2.592. Jelas? Ini jawabannya adalah yang C ya. Nomor 30, terdapat 3 kriteria dalam hal kenaikan kelas. Ya, kenaikan kelas yang pertama minimal 4 mata pelajaran yang nilainya kurang dari KM. Kita baca dulu, yaitu siswa akan tinggal kelas. Nah, ini kriteria tinggal kelas ya. Minimal 4 pelajaran nilainya kurang dari KKM. 2. Nilai karakter atau sikap kurang baik. 3. Ketidakhadiran tanpa izin lebih dari 15. Nah, di sini ada 4 siswa. Masing-masing ada kriterianya di sini. Untuk memudahkan kita buat tabel ya.
Kriteria kenaikan kelas ya, minimal 4 pelajaran. Lihat AA cuma 3 pelajaran berarti tidak memenuhi kriteria. BB tidak ada pelajaran yang di bawah KKM. CC cuma 1 mata pelajaran yang di bawah KKM. DD ada 4 pelajaran yang di bawah KKM. Nah, ini udah merah ya, berarti tidak naik ini. Sedangkan sikapnya kita lihat A itu adalah baik, sedangkan B juga baik, sedangkan CC adalah kurang baik. Nah, kurang baik juga adalah kriteria bagi yang tidak naik, berarti merah juga. Sedangkan DD baik, ya, baik. Sedangkan alfanya lebih dari 15. Nah, AA alfanya cuma 10 berarti masih hijau, BB alfanya 30 berarti lebih dari 15, CC alfanya 15 ya, jadi masih pas ya, tidak lebih. DD alfanya 20 berarti lebih dari 15. Yang merah ini menyatakan tidak naik kelas ya, karena di yang merah ini adalah kriteria yang tidak naik kelas ya. Kita lihat pernyataannya. Siswa yang bernama A dapat naik kelas. Ya, A ini dapat naik kelas, benar ya, karena hijau semua ya. Tetapi siswa yang bernama BB tinggal kelas. Ya, BB ada merahnya berarti tinggal kelas. Ya, benar ya. Berarti yang pertama adalah benar. Terdapat 3 siswa yang tinggal kelas dan hanya 1 siswa yang naik kelas. Nah, kita lihat. Yang hijau semua adalah A. Yang lainnya ada merahnya. Kalau yang ada merahnya berarti tinggal kelas. Berarti yang tinggal kelas adalah yang 3. Yaitu BB, CC, dan DD. Sedangkan AA adalah naik. Benar ya? Terdapat 3 siswa tinggal kelas dan hanya 1 siswa yang naik kelas. Ini juga pernyataan yang benar. Siswa yang bernama CC dan DD tidak naik kelas. CC dan DD ada merahnya berarti tidak naik kelas. Juga benar ya. CC dan DD tinggal kelas karena memenuhi 2 kriteria yang sudah ditentukan. Ya. Jadi CC kriterianya cuma 1, sedangkan DD 2. Di sini pernyataan ini siswa CC dan DD tinggal kelas karena memenuhi 2 kriteria. Nah, ini salah ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena CC cuma 1 dan DD benar 2. Jadi yang pernyataan yang keempat adalah pernyataan yang salah. Demikian, semoga bisa dipahami pembahasan ini. Kalau kurang jelas ya bisa diulang-ulang untuk memahaminya. Semoga siap untuk menghadapi TKA dengan maksimal dan semoga hasilnya baik. Demikian belajar untuk berbagi bersama AF Channel, belajar untuk berbagi. Akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.